Inilah kisah yang diceritakan oleh Denny Sabri mengenai firasat akan kepergian Nike Ardila hingga keinginan dan janjinya kepada Nike Ardila yang belum tersampaikan. Yang dilansir dari majalah Jakarta edisi nomor 456 tanggal 1 sampai 7 April 1995. Dan berikut ulasan selengkapnya. Duka itu, kenangan itu memang belum berlalu. Jarang ada seorang artis belia Indonesia yang namanya masih terngiang jelas hingga kini. Mereka hanya tahu wajah cantikmu, suara lembutmu, dan berbagai karya terbaikmu, tanpa mereka tahu sisi kehidupanmu yang tersimpan rapat di dalam benakmu. Inilah kamu dan sisi itu. I have a very big problem. Bagi pemandu bakat Denny Sabri, hubungan dengan para artisnya sudah seperti ikatan batin. Kontak batin itu pula yang membuatnya membelokkan kemudi mobilnya ke arah rumah Nike pada Minggu pagi 19 Maret lalu. Saya tadinya mau menuju Garut untuk membeli obat untuk ibu saya. Ketika sampai di dekat rumah Nike, saya bilang ke teman saya, "Kita mampir sebentar." Jelasnya pada Jakarta dalam perjalanan menuju Bandung Sabtu sore 25 Maret lalu. Firasatnya ternyata benar. Ibu Nike yang berdiri di depan rumah segera berlari ke dalam begitu melihat Denny. Kerabat Nike yang menemuinya berbisik lirih. Mobil Nike tabrakan, ada yang luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Denny segera menelpon stafnya untuk mengecek informasi itu. Tidak lama kemudian telepon genggamnya berdering dan Denny pun lemas. "Nike telah meninggalkan kita semua," kata suara di ujung telepon genggamnya. Saat itu pula Denny segera mengontak Dedi Dores yang ada di Surabaya. Dedilah yang melahirkan tembang-tembang unggulan bagi Nike Ardila yang melejitkannya ke peringkat atas dunia pop kita. Seberkah sinar, bintang kehidupan, dan sandiwara cinta adalah beberapa di antaranya. Denny lantas berkisah tentang perjumpaannya yang terakhir dengan Nike Ardila. Di hari kedua lebaran lalu, pagi itu sekitar jam 10 pagi saya mampir ke rumah Nike. Dara berusia 19 tahun yang ditemukan Denny di usia 11 tahun itu masih terlelap tidur di kamarnya. "Bangunin tuh, masih molor si Nengnya," ujar ibunya Nike. Pengorbit berbagai lady rocker seperti Nicky Astria dan Mel Shandy serta aktris Meriam Bellina dan Chintami Atmanegara ini memasuki kamar yang berhiaskan foto artis Marilyn Monroe pujaan Nike. Begitu membuka mata, Nike mencium tangan saya. Tidak pernah dia begitu. Ketika kecil saya suruh dia cium tangan, tapi malah dia lari. Kenang Denny Sabri. Putri bungsu karyawan perungka Raden Edi Kusnadi dan Nining Ningsihrat lalu berbisik lirih padanya. Sambil masih tergolek di ranjangnya, ia pun berbisik, "I have a very big problem." Nike pun meminta waktu bertemu dengan Denny untuk bicara panjang masalah pribadinya. Sayang, hingga menemui ajal, Nike tidak sempat mengutarakan masalah besarnya itu pada Denny Sabri. Menjelang lebaran itu pula, Nike menagih janji kepada Denny untuk menemaninya menonton konser musisi asing. Denny pernah bertuah pada Nike tentang pentingnya belajar dari penyanyi asing. Saat itu Nike dengan 3 temannya diantaranya Fitri, gadis yang menjemput Atun menengok pusara Nike di Ciamis, menuju Bangkok untuk melihat konser kelompok Pearl Jam dan ke Singapura untuk menyaksikan pentas Janet Jackson. Kala itu Nike memang sedang tergila-gila pada vokalis Pearl Jam, Eddie Vedder. Kisah Denny.
Rencana membawa Nike ke pentas dunia pun tinggal kenangan. Beberapa hari setelah muhibahnya, rencana Nike selanjutnya adalah menuju ke Malaysia untuk menerima sebuah penghargaan sebagai penyanyi asing favorit. Nike juga sudah punya penggemar cukup banyak di Brunei Darussalam dan Singapura, kata Denny Sabri. Maka berembuklah Denny dengan Iwan, calon produser baru Nike dari perusahaan rekaman Blackboard, untuk memasarkan Nike di negeri tetangga. Pengusaha Setiawan Jodi pernah memanggil Nike untuk membahas rencana rekaman di Amerika, perusahaan rekaman Sony labelnya Michael Jackson. Setiawan Jodi menaksir Nike ketika Nike menang lomba di Shanghai, Cina pada tahun 1992 lalu. Lalu Iwanlah yang terpilih dari 4 produser yang mendekati Nike, setelah dia tahu bahwa kontraknya Nike dengan Musik Plus bakalan habis. Dan kabar terbaiknya adalah Iwan menyerahkan uang 100 juta rupiah berikut menukar mobil BMW Nike yang penyok dipakai Nike sebagai uang muka kontrak sebanyak 3 buah album. Nike sudah tertarik dengan tawaran yang saya ajukan agar Nike sekolah bahasa asing di luar negeri, sekalian penyegaran diri dari kehidupannya sebagai seorang artis, tutur Denny. Lalu Nike memilih negara Australia karena menurutnya negara tersebut lebih dekat dengan Indonesia, meskipun sebelumnya Denny menawarkan Nike untuk sekolah di Amerika. Saya pikir Nike untuk menjadi seorang bintang di Indonesia sudah memenuhi syarat. Hanya memang di 2 tahun terakhir ini Nike terlalu dipaksa, sehingga jadwal kerjanya terlalu berat buat Nike. Dan suksesnya ini tidak membawa kebahagiaan untuk Nike, tutur Denny Sabri. Karenanya, mulai muncul masalah-masalah pribadi dan pergaulan yang salah membawa dampak yang negatif buat Nike. Nike ternyata sudah setuju untuk memasuki sebuah pesantren di Tasikmalaya pada tanggal 11 April nanti. Harapan saya justru di tahun ini saya pikir usia Nike sudah 20 tahun. Nike akan bertambah dewasa dan Nike semakin siap untuk meniti karirnya lebih baik lagi. Namun rencana tinggallah sebuah rencana, harapan demi harapan pun tinggal sebuah kenangan. Kini Nike telah terpanggil untuk meniti kehidupannya yang jauh dari hiruk-pikuk dunia dan hingar-bingar media, jauh dari pandangan dan penilaian orang-orang terhadap dirinya. Itulah sebuah kisah yang diceritakan oleh Denny Sabri. Masih ada kisah selanjutnya yang disampaikan oleh Denny Sabri untuk kita semua. Kisah itu akan admin bahas di part selanjutnya. Semoga selalu bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.